Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amin ya rabbal alamin. Dosa semuanya yang saya hormati, semoga semuanya biasa dalam Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita lanjutkan belajar membaca kitab Tashilul Muram. Nah, Tashilul Muram ala Kifayatil Awam. Alhamdulillah sudah halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita ulang sedikit matannya. Muqaddimatun hazihi muqaddimah, ini satu muqaddimah pendahuluan. I'lam anna fahmal aqaidil khamsinal atiyah yatawaqqafu ala salasati. Ketahuilah bahwa sungguh memahami akidah-akidah yang 50 yang akan datang itu terhenti ia kepada 3 perkara. Apa aja 3? Al-wajibi wal mustahili wal jaizi. Yaitu mengenal makna wajib, mustahil dan harus. Fal wajibu huwallazi la yatasawwaru atau yutasawwaru. Maka bermula wajib, dianya wajib itu perkara yang tidak mungkin pada akal adamuhu, oleh tidak adanya perkara. La yasdukul aqlu bi adamih. Artinya tidak percayalah oleh akal dengan tidak adanya perkara. Contohnya kat tahayyuzi lil jirmi, seperti mengambil tempat bagi benda, jirim. Akhdhihi qadaran minal faraghi, yaitu seperti mengambilnya benda akan kadar dari kosong. Wal jirmu kasyajari, bermula jirim itu seperti pohon, wal hajari seperti batu. Faidza qala laka syakhsun, maka bila berkata bagimu oleh seseorang, apa katanya? Inna syajarata lam ta'khuz mahallan minal ardi masalah. Bila berkata bagimu oleh seseorang, sesungguhnya pohon itu tidak mengambil ia akan tempat dari bumi. Ya, ada tempatnya. Masalah contohnya, la yasduku aqlu bidzalik. Niscaya tidak percayalah oleh akalmu dengan demikian. Setiap benda perlu kepada tempat, materi, menempati ruang dan memiliki massa. Kenapa akalmu enggak percaya dengan demikian? Li'anna akhzaha mahallan wajib. Karena mengambilnya pohon akan tempat itu wajib. La yasdukul aqlu bi adame, yang tidak percayalah oleh akal dengan tidak adanya. Ya, titik Ustaz, ini yang kemarin ya. Sekarang hasyiahnya alladzi, qauluhu alladzi. Mulai dari qauluhu alladzi. Tafadhal Ustaz, siapa yang mau mulai pertama? Coba Tengku ya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu huwallazi a'ammu min ayyakuna dzatan aw sifatan aw nisbatan kadzatillahi ta'ala wa sifatihi wa thubutis sifati lahu ta'ala. Qauluhu la yatasawwaru imma bidammil ya'i yutasawwaru mabniyan lima lam yusamma fa'iluhu bima'na la yudraku au bi fathiha mabniyan lil fa'ili bima'na la yumkinu. Qauluhu ay la yasdu wal muradu bihi huna al izanu la tasdiqul mantiqiyu. Qauluhu al aqlu wa qad waqa'a lahum fi haddil aqli ta'arifu katsiratun ahsanuha annahu nurun ruhaniyun tadruku bihin nafsul uluma ad-daruriyata wan nazariyata. Qauluhu kat tahayyuzi hadza misalun li ahadi aqsamil wajibi wa huwal wajibul zatiyul muqayyadu. Qauluhu lil jirmi huwal jauharu fardan kana au murakkaban
bi khilafil jismi fa innahu murakkabun. Oke, Ustaz. Syukuran, Ustaz. Nah, itulah dia, Ustaz. Sebelumnya fal wajibu huwallazi, maka bermula yang wajib itu allazi, sesuatu ya. Sesuatu di sini maksudnya apapun. Allazi qauluhu huwallazi a'amu. Itu lebih umum min ayyakuna dari bahwa adanya sesuatu itu zat atau sifat atau nisbah ya kan. Sesuatu. Sesuatu zat, sesuatu sifat, sesuatu nisbah yang tidak bisa diterima oleh akal dengan tidak adanya. Contoh zat kadzatillahi ta'ala. Contoh sifat wa sifatihi seperti sifatnya Allah. Contoh nisbah subuti sifatillahu ta'ala. Seperti Allah memiliki kudrah, kan? Itu nisbah namanya. Arti nisbah berarti menisbatkan apa namanya? Musnad kepada musnad ilaih. Disebut nisbah kan? Al-qudratu wajibun lillah. Nah, itu namanya nisbah. Mengisbatkan musnad kepada musnad ilaih. Kemudian qauluhu la yatasawwaru imma bi dhammil ya'i, ada kala dengan dhammah. Ada kala dengan dhammah ya. Yutasawwaru mabniyan, hal keadaan yutasawwaru itu yang dibinakan lima lam yusamma fa'ilu. Bagi ma yang tidak disebutkan akan fa'ilnya, berarti yutasawwaru majhul bimakna la yudraku. Atau dengan fathahnya ya yatasawwaru. Hal keadaan yatasawwaru kalau kita baca fathah ya mabniyan lil fa'ili, dibina bagi fa'il dengan makna la yumkinu. Lebih mudah kita baca la yatasawwaru ya. Maka bermula wajib itu alladzi, yang tidak mungkin pada akal oleh tidak adanya. Yatasawwaru wajib sesuatu yang tidak diidrak, yang tidak bisa dipahami dalam akal akan ketiadaannya sesuatu, sama aja. Nah, ai la yasduku, wajib sesuatu yang tidak percaya oleh akal. Maksud tidak percaya di sini tidak tunduk akal kita. Wal muradu bihuna al iz'an. Bermula yang dimaksud dengan tasdik di sini yaitu iz'an, ketundukan, keyakinan hati ya. La tasdiqul mantiqiyu, bukan tasdik mantiki. Idraku mufradin tasawurin ulim wa darku nisbatin tasawurin musim ya. Bukan tasdik mantek. Nah, kalau tasdik mantek terlepas dari yakin atau tidak. Koma Zaidun, kita paham koma Zaidun itu namanya tasdik kan. Tasawur nisbah udah tasdik. Qauluhu al-aqlu waqad waqa'a lahum fi haddil aqli ta'arifu kasiratun. Sungguh terjadilah bagi mereka. Gimana cara mengartikan waqa'a yang tepat, Ustaz? Ini jatuh mulu kan? Sungguh jatuh. Gimana yang bahasa Indonesia yang benar? Sungguh jatuh bagi mereka dalam mendefinisikan akal oleh ta'rif yang banyak, oleh definisi yang banyak. Nah, kalau saya mengartikan jatuh terus, maksud jatuh di sini berarti maksudnya definisi akal itu banyak, itu doang ya. Waqad waqa'a, sungguh waqi'. Bagi mereka para ulama dalam mendefinisikan akal oleh definisi-definisi yang banyak. Ahsanuha, yang paling bagusnya ta'rif annahu nurun rohaniyun, bahwa sungguhnya akal itu cahaya rohani. Tadruku atau tudriku bihin nafsu, yang mengerti atau yang memahami dengannya nur oleh jiwa al-ulum ad-daruriyah, akan ilmu yang daruri dan ilmu yang nadhari. Nah, ini memang banyak istilah mantek di sini. Daruri, nadhari kan. Mahtajalit ta'amuli kan namanya nadhari. Kalau ma yang lam yuhtaj lin nadhari namanya daruri, yang mudah. Mana contoh yang wajib? Kata hayuzi, seperti setiap benda itu harus memiliki tempat. Hadza misalun li ahadi aksamil wajib. Formula ini tahayyuz, mengambil tempat, benda memiliki tempat. Formula ini itu contoh bagi salah satu dari pembagian wajib. Karena di atas sebelumnya wajib ada 3 kan? Ada wajib zati, ghairu muqayyad, ada wajib zati yang muqayyad kan? Ada wajib aridi. Ini contoh wajib zati muqayyad. Artinya setiap benda itu wajib memiliki tempat selama benda itu ada. Nah, jadi wajib zati muqayyad. Arti muqayyad terkait selama benda itu ada. Qauluhu lil jirmi. Apa arti jirmi? Jauhar. Jauhar juga nggak diartikan. Fardangkana.
tunggal ada ianya jauhar atau murakkaban. Jadi jauhar ini maksudnya benda, baik benda tunggal yang nggak bisa dibagi lagi atau benda murakkab. Kalau bahasa kita di sini apa ya? Jauhar, sesuatu kan ada katanya benda paling kecil, benda yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, itu namanya apa? Atom apa namanya? Nah, itu jauhar namanya bahasa Arab. Partikel bro. Partikel. Apa namanya? Molekul, nggak tahu namanya. Ya, ion tuh. Ya, kayak ion-ion itu. Pokoknya yang nggak bisa, jauhar itu umum artinya. Bisa benda yang bisa dibagi atau tidak. Nah, bi khilafil jismi fa innahu murakkabun, dengan sebalik jisim. Kalau jisim itu, kata jisim mesti benda murakkab. Nah, yang terdiri dari bagian-bagian ya. Nah, tapi kalau jauhar itu umum, bisa fard dan bisa murakkaban. Nah, lebih kurang seperti itu, Ustaz. Titik dulu. Masya Allah. Gimana Ustaz Fikri? Begitulah. Berarti kalau belajar tauhid lebih bagusnya bisa memahami mantek ya tentu ya. Ya, karena memang ini ilmu kalam ya. Memang kayak qadhiyah syikil segala macam. Kalau Ustaz belajar mantek, memang digunakan dalam ilmu kalam ini. Laukana kan itu kan kias mantiki. Ya. Memang perlu sedikit Ustaz, walaupun nggak harus banyak-banyak kan. Paling kurang kita ngerti kayak istilah nadhari tadi apa. Kemudian daruri apa. Itu kan nggak diartikan lagi Ustaz. Ilmu daruri, ilmu yang untuk mengetahuinya nggak perlu dipikirkan. Secara umum ya. 1 + 1 2, itu namanya ilmu daruri. Dan juga ilmu nadhari, ilmu yang perlu kepada pemikiran. Allah itu esa, kan nggak semua orang tahu Allah itu esa. Ya. Kemudian tasawur tasdek itu memang istilah mantek Ustaz. Kemarin dalam balaghah juga ada kan? Ya. Hamdah, ada hamdah untuk talab ta'in, hamdah tasawur namanya. Ada hamdah tasdek. Nah, begitulah Ustaz sepintas. Jadi apa tadi? Ini masih belum kita baca syarahnya ya. Contoh wajib seperti tahayyuzi ya, seperti mengambil tempat bagi jirib. Artinya akhzihi qadaran minal faraq, mengambilnya benda akan kadar dari kosong. Ya, ini dari kosong sekarang. Apa maksud minal faraq? Ya, tafadhal Ustaz. Siapa yang mau baca? Qauluhu minal faraghi. Sampai amrun i'tibariyun la wujudalah. Tengku kita apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasa Ustaz, Sabtu Tashilul Muram, syarah Kifayatul Awam. Bukan syarah, ya ta'liq terhadap Kifayatul Awam. Oh, ya. Saya udah baca nih. Pegarus, Bapak. Udah baca Ustaz, qauluhu minal faraghi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu minal faraghi. Ay al-muwahhama. Kama huwa madhhabul mutakallimina. Wa ma'ana kaunihi muwahhamun. Apa ini baca? Mauhuman, semaf'ul. Mauhuman. Anna dalika bihasabi wahmi syahsi. Annahu faragha. Wa illa fahuwa fil waqi'i mamlu'un bil hawa'i. Lakin lit-ta'ifati ajza'uhu. Idza jaa jirmun fi haizihi indamma ba'duhu ila ba'din Hadza. indamma ba'duhu ila ba'din. Ada gimana nih? Allah. Wa kalamu ba'dihim sarihun bi anna ma'na dzalika annahu bihasabi wahmu syahsi annahu wujudi walaysa kadzalik bal huwa amrun itabariyun la wujuda lahu. Oke Ustaz, syukran. Nah, ini saya juga belum paham ini. Kita coba ya. Jadi kata beliau, mana contoh wajib? Seperti tahayyuz, lil jirim, seperti benda memiliki tempat. Artinya akhzihi.
Seperti mengambilnya benda akan kadar dari kosong. Karena benda itu seukuran itu dia mengambil tempat, ya kan? Dari tempat kosong. Ya, artinya kosong secara zahir. Kayak kita naruh buku misalkan, ya. Berarti kan naruh di tempat kosong. Buku perlu pada tempat. Farak, kosong artinya. Makanya kata beliau di sini, qauluhu minal farak, dari kosong ail mauhumi, kosong yang diwaham. Yang dikira oleh orang ada tempat yang kosong. Padahal nggak ada cerita tempat kosong. Semua tempat itu sudah ada isinya, kan? Kama huwa mazhabul mutakallim, bagaimana mazhab para ahli kalam. Wa makna kaunuhu wa makna kaunihi mauhuma. Bermula makna keadaannya mahal itu diwahamkan. Anna dzalika bihasabi wahmi syaksi, bahwa sungguh demikian kosong itu dengan sekira-kira perkiraan seseorang bahwa sungguhnya tempat itu kosong. Wa illa, jika bukan karena waham dia, fahuwa fil waqi', maka dianya tempat pada hakikatnya itu mamluun bil hawa, penuh dengan udara. Nah, taruh benda ini di tempat kosong kan gitu kan? Anggapan kita kosong, padahal enggak kosong sebenarnya. Ada udaranya. Udara juga butuh kepada tempat kan? Nah, jadi pada hakikatnya enggak ada tempat yang kosong. Semua penuh dengan udara. Bahwa fil waqi'i mamluun bil hawa. Maka dianya tempat pada sebenarnya, pada waqi' itu penuh dengan udara. Lakin lilatofati ajza'i. Tetapi karena halus bagian-bagiannya hawa, udara, lembut. Ya. Tetapi karena lembut atau halus bagian-bagiannya hawa udara, idza jaa jirmun fi haizihi, apabila datanglah oleh benda lain pada posisinya udara tadi, indamma ba'duhu ila ba'din, niscaya bercampurlah apa namanya atau bergeserlah atau terkumpullah sebahagiannya udara kepada sebahagian yang lain. Udara ada, kita taruh benda ya, udara itu kan terpinggirkan dia ya kan. Kayak air lah. Kalau contoh air lebih terang, udara itu kayak air. Bahkan udara itu sendiri bahasanya air ya. Air itu udara. Kita taruh benda di air, air pasti bergeser. Begitu juga udara. Air kelihatan, udara nggak kelihatan. Haza, haza maksudnya khud haza. Nah, kan? Pahami olehmu akan ini. Wa kalamu ba'dihim sharihun fi anna ma'na dzalika annahu bihasabi wahni syaksi. Bermula kalam sebahagian mereka para ulama itu jelas pada bahwa sungguh makna demikian farak, itu bahwa sungguhnya farak itu dengan sekira-kira waham seseorang. Bermula kalam ba'dhum itu jelas pada bahwa sungguh makna demikian itu, bahwa sungguhnya kosong tadi, bahwa sungguhnya farak tadi, dengan sekira-kira waham seseorang bahwa sungguhnya yang farak itu wujudi. Kenapa maksudnya Ustaz? Padahal tidaklah demikian. Balwa amrun i'tibariyun la wujudalah. Tetapi dianya farak, tempat kosong itu, oh ini udara, kembalinya udara. Titik dulu Ustaz, coba. Sudah benar belum artinya? Saya ulang lagi ya. Dari farak, dari kosong, tempat kosong yang diwahamkan. Sebagaimana mazhab mutakallimin. Apa makna diwahamkan? Makna keadaannya kosong itu diwahamkan. Itu diwahamkan bahwa sungguh demikian tempat kosong dengan sekira-kira perkiraan seseorang bahwa sungguhnya tempat itu kosong. Jika tidak, maka dianya tempat pada hakikatnya penuh dengan udara. Tetapi karena lembut bagian-bagiannya udara, bila datanglah oleh satu benda pada posisinya, indhamma, niscaya tercampurlah atau berpindahlah sebahagiannya udara tadi kepada sebahagian. Hadza, ambil oleh. Bermula kalam sebahagian mereka para ulama itu jelas pada bahwa sungguh makna demikian apa ini? Demikian farak tadi. Bahwa sungguhnya farak, tempat kosong itu dengan sekira-kira waham seseorang. Apa waham seseorang? Nah, ini kelihatannya. Apa waham seseorang? Annahu wujudiyun. Belum connect ini Ustaz. Apa maksud ibarat ini?
Enggak, kalau udara menurut semua orang udara ada kan? Itu semua orang ada, bukan kalau udara itu kan bukan mauhum Ustaz ya. Memang ada walaupun nggak kelihatan kan. Buktinya kita bisa merasakannya. Kita bisa bernafas. Enggak boleh berarti kembali ke udara ini. Hmm. Kalau udara dianggap perkara yang i'tibari, kalau perkara i'tibari kan nggak kelihatan, memang nggak ada, dianggap ada. Kayak hadas Ustaz. Hadas itu nggak ada. Nih ada Syekh Baruli ini. Mana Ustaz Yasin? Gimana maksudnya Ustaz Yasin? Ini saya nggak paham nih. Surat ini. Sama Tengku. Hmm. Tapi ini kayaknya mirip ini Tengku, kayak pepatah kosong adalah isi. Yang Kosong? apa? Yang kosong adalah isi. Ya. Jadi hal yang sepertinya kosong padahal itu suatu hal yang relatif gitu. Hmm. Ini kan kayak udara nih. Ini kan Ya. kelihatannya kosong nih Tengku. Ya. Padahal ya dalamnya kayak ada unsur, ada molekul, ada apa gitu. Itu kalau dari sisi peribahasa kosong adalah isi. Tapi bisa juga kayak ini, kayak wujud. Ada wujud hakiki kan ada wujud nisbi Tengku. Ya. Kalau wujud hakiki itu kan hanya Tuhan. Nah selain Tuhan itu nisbi. Nah mungkin ini juga maksud walasa kadarik bahwa amrun itibari itu ya sebenarnya adanya sesuatu di alam semesta ini ya nisbi, hal yang itibari gitu Tengku. Mungkin ke sana. Tahu ini. Tapi kurang tahu juga. Ya. Kayak pembahasan di hadas Ustaz kan? Hadas Di itu hadas. kan amrun i'tibari kan? Hadas itu nggak ada sebenarnya. Apa sih hadas itu? Ketika orang buang angin, itu badan dia dianggap berhadas kan? Jadi kalau hadas itu apa? Satu perkara yang dianggap, apa namanya ya bahasa mudah, yang ada pada diri seseorang yang menghalangi untuk sah sholatnya sehingga dia wudhu. Padahal hadas itu sendiri yang nggak ada hakikatnya. Nah itu amrun i'tibari. Kalau di sini apa udara? Itu juga gitu. Ya. Kalau di ini kayaknya marginya ke Farog Tengku. Iya. Ini. Kalau di mana di kitab petuk, kitab logatan. Ya. Jadi anahu itu ke Farog. Ke farak ya? Iya. Jadi anahu Farog, terus kuanya juga ke Farog. Oke, coba saya artikan sendiri ya, sekali lagi. Bermula kalam ba'dhum itu jelas pada bahwa sungguh makna demikian, itu bahwa sungguh farak, kosong dengan sekira-kira paham seseorang atau perkiraan seseorang. Bermula kalam ba'dhum itu jelas pada bahwa sungguh makna demikian farak, itu bahwa sungguhnya farak dengan sekira-kira waham seseorang. Waham seseorang bahwa sungguhnya farak itu wujud. Padahal tidak ada ianya farak itu seperti demikian. Tetapi dianya farak itu perkara i'tibari yang tidak ada wujud. Nah itu dia Ustaz. Kalau kita nggak paham lewat. Skip aja. Ustaz Baruli bisa bantu jelasin? Berarti kayak sistem komputer nih guru ya. Baru ini Tengku. Baru nyimak Tengku belum ini. Ya. Belum connect. Sistem itu kan nggak bisa kita ini guru ya. Enggak, maksudnya gini. Enggak semua yang nggak kelihatan itu nggak ada kan. Kayak listrik juga nggak kelihatan. Sinyal juga nggak kelihatan tapi ada. Coba tolong itu lagi Tengku, review lagi coba. Yang kayak apa sih maksudnya? Nah, tadi begini Ustaz di sini kan. Contoh wajib itu seperti benda wajib memiliki tempat tinggal ya. Farak, mengambil ukuran tertentu dari kosong sesuai dengan ukuran benda kan gitu. Jadi beliau mengartikan di sini kosong, farak kan kosong. Artinya kosong mauhum, kosong yang diwahamkan. Artinya orang mengira itu kosong. Bermula makna keadaannya farak itu diwahamkan, artinya kosong yang dikira-kira. Bahwa sungguh demikian farak, itu dengan sekira-kira waham seseorang. Bahwa sungguhnya tempat, saya artikan tadi ya, kembali ya. Karena beliau di atas mengartikan farak itu mahalan ya. Akhdhu kaderan minal farak. Jadi kaderan mahalan minal farak. Nah,
Jadi tempat itu kosong menurut waham orang. Padahal sebenarnya wa illa jika bukan karena waham dia, tempat itu atau farak tadi pada hakikatnya penuh dengan udara. Semua tempat ada udaranya kan? Tetapi karena lembut bagian-bagiannya udara, ketika datang satu benda pada tempat dia, indhamma, jadi benda udara itu bergeser ke tempat yang lain, ditempatilah oleh benda. Nah, yang kita nggak paham, hadza udah selesai nih. Ya, ini ada kalam ba'duhu. Kayak mestinya begini maksudnya, kalam ini harus dipahami berbeda dengan di sini kan? Kelihatannya kayak sama aja. Gua Bang tadi. Ba'duhumnya apa tuh? Ba'duhum ulama. Tadi mazhab mutakallimin, berarti ada ba'duhum. Ba'dul mutakallimin. Ini kayak tingkatan ya Tengku ya. Atau begini, nah, kalau tadi di atas ini, makna farak pertama, tempat kosong, tempat yang dikira kosong. Sebenarnya enggak kosong. Udah. Satu kan? Kalau kalam ba'duhum memang kosong beneran. Bermula kalam sebahagian ulama itu jelas pada bahwa sungguh makna demikian farak. Bahwa sungguhnya farak itu dengan sekira-kira perkiraan seseorang bahwa sesungguhnya farak itu wujudi. Jadi ada ba'duhum yang menyatakan nggak ada tempat yang kosong. Ada. Itu kata ba'duhum. Kemudian beliau membantah. Sebenarnya ba'duhum itu nggak seperti itu. Nah, ini di sini bisa dibedain dari sini tuh, tentang pembagian wujud. Nah, wujud kan ada istilah wujud khoriz, ada wujud dihni, ada wujud bin nafsil amri. Kalau dikatakan kosong di sini ada wujud bil khoriz, artinya sesuatu yang tampak dalam pandangan kita. Nah, tapi kalau sebenarnya hakikatnya itu adalah wujud nafsul amri yang nggak ada ya parok itu sebenarnya nggak ada gitu. Itu kan yang tampak di kita berarti wujud khoriz gitu. Wujud bil khoriz. Nah, kalau yang hakikatnya itu wujud nafsul amri gitu tuh. Nah, amrun i'tibarin itu sebenarnya nggak ada. Namanya amrun i'tibarin itu sebenarnya nggak ada. Seperti gini ya. Kalau amrun i'tibarin seperti gini. Seperti kita menjatuhkan gelas ke lantai. Nah, apa yang terjadi? Terjadi kan pecah. Nah, bahasa pecah itu hanya amrun i'tibari karena yang namanya pecah itu nggak ada, yang ada cuma lantai sama gelas aja gitu. Nah, itu seperti itu gambarnya amrun i'tibari seperti itu. Bahasa pecah itu hanya ungkapan untuk menjelaskan bahwa gelas itu sekarang tidak utuh lagi gitu. Tapi yang nyata di dalam nafsul amrinya mah yang ada hanya lantai dan gelas gitu. Pecah itu nggak ada, cuma sebagai ibarat aja. Seperti itu kurang lebih. Ya. Bisa dipahami, Ustaz. Jadi memang perkara i'tibari itu perkara yang nggak ada, Ustaz. Cuma kalau nggak ada, ungkapkan orang susah. Yang ada serpihan-serpihan gelas, Ustaz, yang tidak bersambung, yang berantakan. Bahasa lain kita sebut pecah. I'tibari. Nah, itu, Ustaz. Mungkin sementara seperti itu, Ustaz. Mungkin di Kifiatul Awam ada lebih luas lagi. Belum sempat baca Kifiatul Awam. Lanjut, Ustaz. Siapa yang mau lanjut? Satu hal ini ya. Yang mana Guru? Wal mustahil itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustahilu huwa alladhi la yutasawwaru bil aqli wujuduhu ay la yasduqul aqlu bi wujudihi. Fa idza qala qailun innal jarma fulaniya qalun 'anil harakati was sukuni ma'an la yasduqu aqluka bidzalika li'anna khuluwahu 'anil harakati was sukuni mustahilun la yasduqul aqlu biwuku'ihi wa wujudihi. Lagi satu alinea lagi. Wal jaizu huwa alladhi la yasduqul aqlu biwujudihi taratan bi'adamihi ukhra ka wujudihi waladu li zaidin fa idza qala qailun inna zaidan lahu waladun jawwaza aqluka
Sadaqa dzalika wa idza qala inna Zaidan la walada lahu jawazu aklika. Sadaqa dzalika Pawjudun waladun li Zaidin wa adamuhu jaizun yasduqul aqlu biwujudihi wa adamihi. Oke, Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wal mustahilu huwallazi la yatasawwaru fil aqli wujuduh. Formula mustahil itu allazi perkara-perkara yang tidak mungkin pada akal oleh tidak adanya perkara. Nah, cuma di definisi ini sama kayak di atas tadi kan. Ada ulama yang protes akal ini nggak usah ditambah. Artinya mustahil sesuatu yang nggak mungkin ada, baik ada akal atau tidak. Pokoknya dia memang wakenya nggak ada kan, tidak terikat dengan akal. Cuma karena membahas tentang taklif makanya perlu penyebutan akal. Akal juga akal yang sehat kan. Kalau akal yang sakit kan mustahil mungkin aja ada. Maksudnya ada dalam akal dia kan. Buktinya ada yang percaya Tuhan lebih dari satu, itu kan mustahil. Bermula yang mustahil, dia mustahil itu perkara yang tidak mungkin pada akal oleh adanya perkara. Artinya la yasdukul aqlu biwujudihi, tidak mempercayai oleh akal dengan adanya perkara. Contohnya faidza qala qailun, bila berkatalah oleh seseorang innal jirmal fulaniya khalid anil harakati wasukun ma. Sesungguhnya benda yang itu, benda yang fulani, benda yang itu sunyi ia dari bergerak dan diam dalam waktu yang bersamaan. Satu benda bergerak tidak, diam tidak dalam satu waktu. La yasduku akluka, niscaya tidak percayalah oleh akalmu dengan demikian. Kenapa? Di anna khuluwahu anil harakah, karena terbebasnya benda dari bergerak dan diam itu mustahilun, mustahil. La yasdukul aklu biwuqu'ihi, tidak percaya oleh akal dengan terjadinya dan dengan wujudnya. Wujudnya benda bebas dari bergerak dan diam dalam satu waktu. Wal jaizu huwallazi yadrukul aqlu biwujudihi taratan bi'adamihi ukhra. Formula yang jaiz itu allazi yang percaya oleh akal dengan adanya perkara pada suatu kali dan dengan tiadanya perkara pada kali yang lain. Artinya bisa ada, bisa tidak. Kawujudi waladin li Zaidin, seperti ada anak bagi si Zaid. Fa idza qala qailun, maka bila berkatalah oleh seseorang yang berkata, inna Zaidan lahu waladun. Sesungguhnya si Zaid, baginya si Zaid itu ada anak. Si Zaid punya anak. Jawaza aqluka sidqa dzalik. Niscaya mengharuskan oleh akalmu akan benar demikian. Ya bisa aja kan? Orang udah nikah pasti punya anak. Wa idza qala, dan bila berkata ianya si fulan atau seseorang, idza qala qailun inna Zaidan la walada lahu. Sesungguhnya si Zaid itu enggak ada anak baginya. Jawaza aqluka sidqa dzalik. Oh, aja. Niscaya mengharuskan oleh akalmu akan benar demikian. Fawujudu waladin li Zaidin wa adamihi jaizun. Maka bermula adanya anak bagi si Zaid dan tidak adanya anak itu boleh. Yasdukul aqlu, mempercayai oleh akal dengan adanya dan dengan tidak adanya. Itu Ustaz. Nah, ini aman berarti. Nggak ada syarah ini. Nggak ada hasyiahnya. Nggak ada. Engko mau nambahin amron i'tibar ini tuh seperti contohnya gini juga teman. Ya. Nah, seperti di bab fikih kan ada bab waktu sholat. Nah, waktu sholat itu kan katakanlah kita waktu zuhur. Waktu zuhur itu kapan? Waktu zuhur itu adalah ketika matahari udah agak condong ke arah barat tentunya gitu. Nah, di situ kan amron i'tibar itu bukan nafsul amri, bukan. Karena apa? Karena pada hakikatnya ya matahari itu enggak di situ. Itu kan dari jihad orang yang berkata aja kan. Dari dia aja, mafhumun aja gitu. Di tengah. Tapi sebenarnya apakah dia nafsul amrinya di tengah langit apa enggak? Itu kan enggak itu.
Ya. Nah, makanya anggapan kita tentang matahari itu di tengah langit, nah itu namanya amrun itibari. Nah, sedangkan pada hakikatnya itu amrun nafsul amri, gitu. Wujud nafsul amri. Ya. Atau bahasa kita lah bahasanya. Kan itibar ibarat juga diambil dari abara, Ustaz. Iya. Itibar. Bisa, Ustaz. Jadi ya tadi itu menjelaskan tentang ruang kosong itu juga ya kata si mutakalim aja, persangkaan dia aja, nggak pada hakikatnya tadi, karena pada hakikatnya ruang kosong itu kan nggak ada gitu, seperti itu nafsul amrinya gitu. Pada hakikatnya ruang kosong itu nggak ada. Ruang kosong itu nggak ada. Kenapa kita sebut ruang kosong, Ustaz? Karena nggak ada benda di situ. Iya. Nggak ada benda, kita sebut kosong. Sebenarnya dia nggak kosong. Ya, bisa, Ustaz. Ini belum ada qauluhunya yang kita baca tadi, nggak ada hasiahnya. Harus dilanjut dulu. Lanjut dulu dari fahazihi sampai kama takadama. Siapa yang mau baca? Cepat dong. Saya izin Tengku, coba Tengku. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadir aqsamu salasati yatawaqqafu 'alaiha fahmul aqaidi. Fatakunu hadhihi salisatu wajibatan ala kulli mukallafin min zakarin wa unsa. Li'anna ma yatawaqqafu 'alaihi wajibu yakun wajiban. Bal qala Imamul Haramain inna fahma hadhihi salasati ya nafsul aqli. Faman lam ya'rifha ay lam ya'rif ma'nal wajibi wa ma'nal mustahili wa ma'nal jaizi falaysa bi'aqilin. Fa idza qila huna al-qudratu wajibatun al-qudratu wajibatullahi kanal makna qudratullah la yasduqul aqlu bi adamiha li anal wajiba huwaladzi la yasduqul aqlu bi adamihi kama taqaddama. Ini kayaknya wajibatun lillah ini ya. Wajibatullah kan rada aneh ibaratnya. Iya. Kayaknya al-qudratu wajibatun lillah. Kayaknya lillah, tapi coba kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhil aksami salasa. Maka bermula ini. Aksamus salah satu. Maka bermula ini yang mana? Aksamus salah satu, pembagian yang 3. Hukum akal di atas itu. Ya tawakafu alaiha. Terhentilah kepadanya aksam yang 3. Fahmul akaidi oleh memahami akidah. Ya, akidah nggak bisa dipahami tanpa memahami hukum akal. Maka jadi wajib juga berarti. Fatakunu hadhihi salah satu wajibatan. Maka adalah ini. Ya. Ini bukan ini kan salisah kalau yang begini ya. Ini juga salah kayaknya ini. Salasah mestinya. 3 bukan yang ketiga. Fatakunu hadhihi salah satu. Maka adalah ini 3. Itu wajib. Wajibatan wajib ala kulli mukallafin kepada setiap mukallaf min dzakarin wa unsa, laki-laki atau perempuan. Kenapa jadi wajib hukum akal? Li'anna ma yatawaqqafu alaihi wajibu, karena ma yang terhenti di atas nama oleh yang wajib yakunu. Nah, itu ada ianya ma itu wajib juga. Nah, jadi ini udah benar ya kan? Nah, kaidah malayatimul wajib illa bihi fa wajib. Kemudian tambahan lagi, yang ini udah benar bahkan itu ramah intiqali. Bal qala Imamul Haramain, bahkan berkatalah oleh Imam Haramain, inna fahma hadhihi salasati, sesungguhnya memahami ini 3 hukum akal, dianya 3 atau dianya faham ya. Dianya paham. Nah, walaupun ini muzakkar nggak apa-apa. Berkatalah oleh Imam Haramain bahwa sungguh memahami ini 3. Dianya memahami ini 3 itu nafsul akli. Itulah diri akal. Nah, faman lam ya'rifha, maka bermula orang yang tidak mengenal akannya 3 hukum akal. Lam ya'rif ma'nal wajib, artinya tidak tahu akan makna wajib.
akan makna mustahil dan akan makna jaiz, falaisa bi'aqilin. Maka bukanlah orang itu orang yang berakal. Nah, berarti diri akal, nggak tahu itu nggak ada akal. Nah, faidza qila, maka bila dikatakan orang di sini, al-qudratu wajibatun lillah, kudrah itu wajib untuk Allah. Kanal makna, niscaya adalah makna ucapan, kudratullah la yasdukul aqlu bi'adamiha. Bermula kudrah Allah itu tidak percayalah oleh akal dengan tidak adanya kudrah. Nah, itu makna wajib. Kudrah wajib bagi Allah. Artinya apa? Akal kita nggak percaya, kudrah itu nggak ada. Li'annal wajibah walladhi, kenapa maknanya jadi seperti ini? Karena wajib itu yaitu alladhi yang tidak percaya oleh akal dengan tidaknya. Alladhi kama takadama seperti ma yang dahulu. Itu ya Ustaz. Ya, Ustaz Fikri baru hadir. Ustaz Fahri masih ada? Mana Ustaz Fahri? Bagaimana Ustaz? Ada komentarnya Ustaz? Ini jajan. Kalau sepi berarti udah paham semua Tengku. Aman. Ya. Paham. Oke, lanjut. Kalau lancar lanjut ya. Nah, tinggal baca qauluhu kan. Nah. Nah, siapa lagi Ustaz? Tafadhal Ustaz. Baca panjang-panjang Ustaz. Siapa yang mau baca? Banyak ini Ustaz. Pak Ustaz Alvin ada nih. Ustaz Hasrul Haitami. Siapa aja boleh baca Ustaz? Ustaz Nurdin. Ayo Ustaz Nurdin. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bal ya. Ya. Bal qala ilah idrabu intiqali la ibtali li'annahu lam yutal ma qablahu wa gharduhu bidzalika tarki amma qablahu limubalagatin fi hasi ala tahsiliha wa qawluhu nafsul aqli hadza khilafu tahqiqi wa huwa annal aqla nurun ruhaniyun ila akhari ma taqaddama qawluhu fa idza qila ilah wa ma'a qawlihi wa idza qila ajazul ilah wa ma'a qawlihi wa idza qila razaqallahu ilah tafri'un ala ta'arifi salasati ala lafi wa nashri mutarattibi fal ulaya fal awwalu lil awali wa tsani li tsani wa hakadha qaluhuna ulla ta'khiru dzarfi ila ayyadhkara hu fi ta'lili bi ayyakula li'anna al-wajiba huna ilah li'annahu mantaqila al-qudratu wajibatun karena makna madzakarahu siwa kana huna ai fi ilmi tauhidi aula. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi ya? Nah ini bal qala. Nah, bahkan berkata oleh Imam Haramain tadi ilah. Qauluhu bal qala ilah idrabun intiqaliyun ya. Itu idrab intiqali la ibtaliyun bukan idrab ibtal. Nah, apa namanya idrab ya? Tetapi bahasa kita ya. Maksudnya perpindahan. Idrab itu perpindahan. Perpindahan intikali maksudnya yang di belakang bal benar, yang di depan bal juga benar. Kalau idrab ibtal yang di depan bal yang benar, yang di belakang bal jadi batal. Ini kan benar dua-duanya ya. Ini tadi apa namanya? Hukum akal yang tiga ini apa namanya? Menjadi pokok untuk bisa memahami akidah. Artinya tanpa paham tiga hukum akal kita nggak paham akidah. Kemudian beliau membawakan bahkan. Nah,
Jadi yang pendapat di belakang udah benar, di depan benar juga. Bahkan Imam Haramain menyatakan bahwa mengetahui hukum akal yang 3 itulah akal itu sendiri. Nah, orang yang tidak tahu itu malah dianggap tidak berakal. Nah, itu bal intikali, la ibtali. Kenapa bukan ibtal? Li'annahu lam yubtil ma qabla. Karena sesungguhnya bal itu tidak membatalkan dia akan ma sebelumnya. Wa gharduhu bidzalik, bermula maksud musannif dengan demikian itu at-tarakki, tarakki untuk meningkatkan amma qablahu dari ma sebelumnya bal tadi. Untuk mubalaghah, untuk lebih kuat fil hasi ala tahsiliha, dalam mengajak untuk menghasilkannya hukum akal yang 3. Jadi maksud beliau berarti mendorong kita ya. Kalau tadi nggak paham hukum akal ini, nggak paham akidah, bahkan itu dianggap akal. Nah, berarti kan lebih mendorong kita untuk giat belajar. Jangan sampai kita dianggap orang gila kan, nggak punya akal. Nah, itu taraki. Kalau nafsul akli, ini menurut Imam Haramain, mengetahui hukum akal yang 3 itulah akal. Hadza khilafut tahqiq, ini menyalahi tahqiq. Karena di atas tadi beliau menyatakan akal itu definisinya banyak banget. Cuma yang paling akurat kata beliau nurun ruhaniyun kan. Sementara menurut Imam Haramain mengenal hukum akal yang 3 itu akal. Nah, makanya khilaf ini. Menyalahi yang sebenarnya. Khilafut tahqiq. Bahwa dianya yang tahqiq yang sebenarnya itu annal akla nurun ruhaniyun ila akhiri ma taqaddam. Sesungguhnya akal itu cahaya rohani hingga akhir ma yang dahulu ia di atas. Fa'idha qila. Nah ini. Fa'idha qila. Fa'idha qila. Jadi fa'idha qila itu banyak. Nanti ada beberapa kali ke depan. Qauluhu fa'idha qila huwa ma'a qawlihi wa idha qila al-ajidhu wa ma'a qawlihi wa idha qila razaqallah atau rizqullah. Bermula ucapan syarih fa'idha qila. Bermula ucapan musannif fa'idha qila. Dianya ucapan bersama ucapannya musannif nanti di depan wa idza qilal ajidu, dan bersama ucapan musannif di depan juga nanti wa idza qila rizqullah. Nah, itu tafri atas ta'rif-ta'rif yang 3 di atas lafzun nasrun murattab. Fal awwalu lil awali, maka yang pertama untuk yang pertama, yang kedua untuk yang kedua, wa hakadha, dan yang ketiga untuk yang ketiga. Jadi lafzun nasrun murattab maksudnya pertama disebut secara ijmal ya kan? Kemudian ditafsirkan secara teratur juga sesuai dengan sebutan yang pertama di atas. Jadi maksudnya ini contoh wajib pertama. Mana tadi? Bila dikatakan ini, bila dikatakan di sini kudrah itu wajib. Ini contoh wajib. Nanti di sana bila dikatakan lemah. Nah, al-ajizu Al-ajizu lillah misalkan. Nah, lemah itu sebut bagi Allah itu contoh mustahil. Nanti di depannya lagi Allah memberi rezeki kepada seseorang, itu contoh jaiz. Lafun nasrun murattab. Qauluhu huna al-aula ta'khirud darfi ila ayyadhkurahu fit ta'lili bi ayyaqula li anna al-wajiba huna. Yang lebih bagus, bermula yang lebih bagus itu mentakhirkan daraf, yaitu kata huna di sini. Bermula yang lebih baik itu mentakhirkan daraf, yaitu huna, hingga ayyadhkurahu, hingga bahwa menyebut ianya musannif akannya daraf fi ta'lil, dalam alasan dalam ta'lil bi ayaqula, dengan bahwa berkata ianya musannif li annal wajibahuna. Jadi jangan huna di depan ya. Ini beliau duluan huna bila dikatakan di sini. Ya. Karena kata beliau enggak harus di sini, dimanapun dikatakan al qudratu wajibatun lillah, maknanya ya seperti itu. Nah. Jadi yang lebih baik itu mentelatkan daraf hingga bahwa menyebut ianya musannif akannya daraf dalam ta'lil, dengan bahwa berkata ianya musannif li'annal wajibahuna. Nah, kenapa yang lebih baik ditelatkan? Li'annahu mataqila. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an, kapanpun dikatakan orang kudrah itu wajib, niscaya adalah makna itu mah yang menyebut ianya musannif akannya mah. Jadi ibarat enggak harus dalam kitab tauhid, maksudnya dalam kitab apapun dimanapun tempat, kalau al qudratu wajibatun lillah maknanya sama. Artinya kudrah itu wajib. Sawa'un kana huna, baik ada ianya penyebutan di sini, fi ilmi tauhid, dalam ilmu tauhid, aula atau bukan dalam
ilmu tauhid. Nah, ini ta'liq dikit-dikit ya. Ini keluar kok ya Pak Bang Dewo. Kok sempurna ya. Kembali ke Ustaz. Ya, Pak. Tengku, kalau apa bisa dikatakan gini Tengku, kalau antara ta'rif yang tahqiq kan seperti yang kalau yang tahqiq kan yang akal itu adalah nurun ruhaniyun tudriku bihi nafsul uluma duriyata wa naduriyata. Ya. Itu kan yang tahqiq. Tapi kalau Imam Haramain kalau gampangnya ya kalau akal itu kalau paham wajib wujud, mustahil wujud dan jaizul wujud, nah itu akal. Artinya bisa dikatakan gini, kalau ta'rif pertama itu kan ta'rif bil had gitu ya. Kalau yang kedua itu ta'rif bil misal, artinya apa? Yang menjelaskan nama apa akal itu? Akal itu adalah mengetahui yang wajib wujud, mustahil wujud, dan jaizul wujud. Nah, seperti itu. Jadi ya enggak apa dong. Kalau ta'rif yang Imam Haramain ini masih sekedar ini aja. Bisa Ustaz. Karena yakin kita kalau kita tanya ke Imam Haramain apa itu akal ya kan? Enggak melulu jawabannya seperti ini, enggak. Ini makamnya doang. Karena tempatnya di sini kan. Atau dalam kitab tauhid kayak cerita tadi untuk supaya orang semangat kelihatan. Kayak kata Ustaz, orang nanya lembu itu pada apa? Sesuatu yang sifatnya doruriyah. Iya. Karena Jadi anak-anak nanya ke kita lembu itu apa sih? Kalau ada di depan kita kan tinggal kita tunjuk aja Ustaz kan? Iya. Nah itu lembu itu. Lembu itu bukan karena nah, itu. Kalau kan begini, kalau contoh-contohnya kan semuanya kan doruri ya. Ya Ya. ilmu doruri kan contohnya gitu. Seperti apa? Seperti si jahil itu mungkin punya anak, mungkin enggak, itu kan doruri. Terus setiap jisim itu pasti mengambil tempat, itu kan doruri. Artinya akal udah nggak bisa nolak. Tetapi kalau udah naik ke level Allah itu kudrat, nah itu kan udah nadori. Walaupun itu wajib wujud tapi nadori. Makanya kan nador ini jadi wajib sebelum ma'rifat. Seperti itu. Ya, masuk kan. Tapi Iya. beliau di sini protes dikit ya. Ini pentalik, ini membantah. Ini padahal ini bukan definisi akal yang sebenarnya juga. Nah kan seperti kalau dororinya kan begini. Misalnya kalau kita bilang langit di atas kita itu kan dorori, tentu nggak bisa mungkin ditolak. Iya. Tetapi kalau kita ngomong langit ini ada, pasti ada yang menciptakan, itu kita butuh mikir lagi, walaupun itu cara akal pasti, cuma itu butuh proses. Karena ini udah masuknya ranah nazori, bukan lagi dorori lagi. Iya, bisa diterima. Kemudian nadari juga beda-beda kan, ada nadari bagi sebagian orang kadang. Nah, bukan nadari bagi orang yang lain, daruri juga sama kan? Iya. Ya kan kalau ini kan standar, makanya standar akal Imam Haramain itu yang paling rendah, yang kira-kira semua orang kalau normal itu pasti paham. Nah ukurannya gitu. Karena memang kalau nggak paham yang tiga itu dalam bentuk dorurinya, emang orang itu muskil apa berakal atau enggak. Kalau dia masih katakan bumi di bawah kita, itu masih mikir juga dia. Nah berarti masalah mungkin tenggelam. Ya, jadi nggak paham kitab akidah. Kalau nggak paham hukum akal yang tiga itu sepakat, Ustaz. Iya seperti itu. Oke. Kalau dia masih muskil, kalau misalnya benda itu ada kalanya bergerak, ada kalanya dia masih mikir juga, nah bermasalah kan? Itu kan doruri gitu. Yang nggak butuh mikir kita ya tahu gitu. Seperti gini, kalau doruri kan sesuatu yang bisa ditemukan dengan panca indera, seperti gini aja lah. Garam itu asin. Nah, ketika dia ngicipi garam dia masih ragu, asin enggak ya? Berarti itu lidahnya bermasalah gitu. Oke Ustaz. Nah, lanjut lagi. Siapa mau lanjut? Ini langsung ke sini. Satu lagi wa amal wajib. Coba Ustaz. Tafadhal. Wa ammal wajibu bima'na ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi
فهو معنى آخر ليس مرادا في علم التوحيد فلا يشتبه عليك الأمر. نعم لو قيل يجب على المكلف اعتقاد قدرة الله تعالى كان المعنى يثاب على ذلك ويعاقب على ترك ذلك. ففرق بين أن يقال اعتقاد كذا واجب وبين أن يقال العلم مثلا واجب، لأنه إذا قيل العلم واجب الله تعالى كان المعنى أن علم الله تعالى لا يصدق العقل بعدمه. وأما إذا قيل اعتقاد العلم واجب كان المعنى يثاب إن اعتقد ذلك ويعاقب إن لم يعتقد. فاحرص على الفرق بينهما ولا تكن ممن قلد في عقائد الدين فيكون إيمانك مختلفا فيه فتخلد في النار عندما يقول لا يكفي التقليد. Oke, Ustaz. Masya Allah. Wa ammal wajibu bimakna ma yusabu ala fi'lih. Adapun bermula wajib dengan makna ma yang dipahalakan di atas, yang diberi pahala di atas memperbuatnya ma, dan disiksa di atas meninggalkannya ma. Ya, maka bermula dianya wajib, maka bermula dianya makna itu makna yang lain. Ya. Laisa muradan, yang tidak ada ianya makna itu dimaksud dalam ilmu tauhid. Gimana nih maknanya, Ustaz? Adapun bermula wajib dengan makna ma yang diberi pahala akan dianya seseorang di atas melakukannya ma dan dihukum di atas meninggalkannya ma, bahwa maka bermula dianya wajib kan? Nah, yang maknanya seperti ini itu makna yang lain bagi wajib. Yang tidak ada ianya makna itu dimaksud di dalam ilmu tauhid. Fala yashtabihu alaikal amru, maka jangan sampai istibah, jangan sampai, maka fala yashtabihu, maka fala yashtabih, maka jangan tersamarkan kepadamu oleh perkara. Nah, nahi apa nafi, Ustaz? Kelihatannya nahi. Fala yashtabih, maka jangan tersamarkan kepadamu oleh perkara. Kamu harus bisa membedakan hukum wajib sama wajib akli. Naam, kendati pun demikian. Lau qila, jikalau dikatakan orang, yajibu alal mukallafi i'tikadu qudratillah, wajib kepada mukallaf oleh mengiktikad kudrah Allah Ta'ala. Kanal makna, niscaya adalah makna ucapan itu, yusabu ala dzalik, diberi pahala akan dia di atas demikian. Demikian i'tikadnya. Wa yu'aqabu ala tarki dzalik, dan dihukum akan dia di atas demikian, di atas meninggalkan demikian i'tikad. Nah, fafarrik ya, fafarrik baina ayyuqal, maka bedakan olehmu antara bahwa dikatakan. Apa dikatakan? I'tikadu kadza wajibun. Bermula mengiktikadkan yang demikian itu wajib. Wa baina ayyuqala, dan di antara bahwa dikatakan orang al ilmu masalan wajibun lillah. Bermula ilmu contohnya itu wajib misalkan. Nah, jadi ilmu wajib bagi Allah sama percaya Allah wajib memiliki ilmu itu dua hal yang berbeda. Nah, kenapa harus dibedakan? Li'annahu, karena bahwa sungguh hal dan sya'an bila dikatakan orang al ilmu wajibun lillahi. Bermula ilmu itu wajib bagi Allah Ta'ala. Kanal makna, niscaya adalah makna bahwa sungguh ilmu Allah, anna ilmu Allah, bahwa sungguh ilmu Allah Ta'ala itu la yasdukul aklu, tidak percaya oleh akal dengan tidak adanya ilmu. Amma idza qila, adapun bila dikatakan orang i'tikadul ilmi wajibun, bermula mengiktikadkan ilmu Allah itu wajib kepada mukallaf. Niscaya adalah makna ucapan itu yusabu, diberi pahala akan dia. Ini atakada, jika meyakini ia akan demikian, wa yu'aqabu, dan dihukum akan dia illam ya'taqid, jika tidak mengiktikadkan ia akan demikian. Fahris alal farqi, maka semangatlah kamu untuk membedakan bainahuma antara keduanya. Wala takun mimman qallada fi aqaididdin, jangan adalah kamu itu termasuk dari orang-orang yang taklid dia pada akidah agama. Fayakuna imanuka mukhtalafan fi, maka bahwa adalah imanmu itu diikhtilafkan orang padanya iman. Fatakhludu finnari, maka kekal, atau fatakhluda, kita ada kepada fayakuna. Fatakhluda, maka kekallah engkau dalam neraka, indama yaqulu, di sisi orang yang berkata ya, liya yakfit taklid,
tidak memadalah oleh taklid dalam akidah. Titik Ustaz. Masya Allah. Ustaz Bahruli. Semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz. Ustaz Bahruli pamit, orang tuanya sakit, minta doa dari semuanya biar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Begitu Ustaz maknanya sepintas. Nah, ini memang ini kayaknya nggak masalah ya. Allah wajib memiliki kudrah, sama kita mesti percaya Allah itu punya kudrah, kan beda kan? Kalau wajib untuk kita berarti hukum fikih, hukum wujub. Kalau kita percaya pahala, nggak percaya berdosa. Kalau Allah wajib memiliki kudrah berarti itu wajib akli. Begitu Ustadz semuanya. Jadi kalau ada yang mau bertanya i'rab juga boleh. Apa aja kan, nanti kan ada yang menjawab di sini Ustadz ya. Kita saling berbagi sebisanya. Kalau memang ada kendala i'rab, kendala makna, boleh ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Itu tadi kan Ustaz baca fayakuna ya? Ya. Terus fatah luda. Itu i'rabnya gimana? Tunggu. Saya menasabkan dengan an yang ditakdirkan sesudah fa Ustaz kalau boleh. Oh iya. Ya gini, mansub dengan jawab amar kan ada di sono, jawab nahi kan? Ada nggak Ustaz? Huruf nasab ada 10 berapa di Jarumiyah? Masih ingat Ustaz? Iya. Anlan idan kai ila akhirih. Ya, ila akhirih. Ya, itu salah satunya. Maksudnya di sini ada nahi tadi, wala takun kan? Kalau jawab nahi ada fa sesudah jawab nahi, boleh mansub dengan an mudmarah. Jangan adalah kamu dari orang-orang yang taklid dia dalam agama, maka bahwa adalah imanmu itu diikhtilafkan. Begitu kalau nggak salah ingat saya. Saya juga lupa. Jawab tamanni ya. Nah, jawab tamanni. Huruf apa? Huruf nasal ya. An, lan, kaida, lam, kai, lam, juhud. Jawab bilfa kan ada di sana kan? Nah, jawab bil waw kan? Dan seterusnya Ustaz. Ila akhirih gampangnya Ustaz. Siap. Ya. Kita nggak terlalu teliti Ustaz. Kita percaya kuno juga. Kadang ada yang protes, ada yang enggak ya kan? Gak apa-apa, aman Ustaz. Kalau pengen aman terserah. Iya, kembali kata Tengku, yang penting aman. Yang penting paham juga. Ya. Oke. Masih ada waktu Ustaz, barang 15 menit lagi. Siapa yang mau baca? Tafadhal qauluhu. Ini pada sibuk ini. Ustaz Saiful juga pamit. Siapa yang masih ada? Silakan baca. Tafadhal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana Ustaz? Ini puskesmas. Kenapa? Siapa yang sakit? Hati. Iya, Masya Allah. Semoga Allah sembuhkan hatinya Ustaz. Belum tidak bisa paham tadi. Coba saya periksa di puskesmas. Assalamualaikum. Parah. Ini sakit kolbun apa sakit liver? Ternyata bisa melucu juga. Siapa lagi yang mau baca? Ustaz Faisal baca Ustaz. Ustaz Muhammad Haris juga ada nih. Muhammad Haris Munandar. Ustaz Fikri sudah ayo.
Ustaz Fikri baca, Ustaz Fikri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal wajibu ilah hada isyaratun lidaf'i ma qad yuqalu ma dzakartuhu fi bayani ma'na al-wajibi mukhalifun limashtahara min annahu ma yuthabu ilah. Qawluhu na'am law qila ilah istidrakun ala qawlihi laysa muradun ilah al-muhimu annahu la yakunu muradan fihi aslan. Qawluhu i'tiqadu qudratillah ay i'tiqadu thubutiha fahuwa ala taqdiri mudafin. Qawluhu ala dhalika ismul isyarati huna fima ba'da a'idun ala al-i'tiqadi. Qawluhu i'tiqadun kadha lafzu kadha fi hadha at-tarkibi wa nahwihi kinayatun an syai'in makhsusin fahuwa huna kinayatun 'anil qudrati mathalan. Qawluhu mathalan ay awil qudratu aw nahuha fal qasdu bihi idkhalu dhalika la nahwa salati kama alimta fahris 'ala al-farqi ay ihtafiz alaihi bainahuma ay bainal qawlaini sabiqaini wala takun ilah law qaddama hadhihi al-ibarata ma'a qawlihi qala sanusi ilah indal kalami ala at-taqlidi lakana ansaba kama la yakhfa. Qawluhu fi aqaidid dini ay fil mu'taqadatil lati hiya minad dini. Qawluhu fayakunu imanuka ilah sayatil kalamu 'alal imani fil khatimati insyaallah. Mukhtalifatun fihi ay li'anna ba'dahum wa huwa man yaqulu bi kifayatit taqlidi yaqulu bi thubutihi wa ba'duhum wa huwa man yaqulu ba'da bi'adamiha yaqulu bi'adami thubutihi. Qawluhu la yakfi at-taqlidu ay fil imani. Masyaallah, syukran Ustaz. Jadi wa ammal wajibu bimakna ma yusabu wa ammal wajibu ilah haza, bermula ini ucapan itu isyaratun. Isyarah lidaf'i ma qad yuqalu, bagi menolak ma yang kadang-kadang dikatakan orang. Ma zakartahu, apa yang dikatakan orang? Ma zakartahu, bermula apa yang telah Tuhan sebutkan akannya pada menjelaskan makna wajib, itu mukhalifun, menyalahi bagi ma yang masyhur ianya ma, daripada bahwa sungguhnya wajib itu ma yusabu. Nah, ya. Adapun yang wajib dengan makna ma yusabu. Berarti seolah-olah di atas tadi ketika beliau menyatakan wajib sesuatu yang mesti ada yang protes, mungkin santri kah? Protes kah? Biasanya wajib yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarki. Beliau menjelaskan. Na'am law qila. Ya, mana na'am tadi? Na'am law qila. Nah, bagaimana cara mengartikan na'am Ustaz Fikri biasanya? Namun demikian, itu bukan na'am huruf jawab ya kan? Ini na'am istidrak. Apa dia? namun demikian, kayak tadi tunggu dah biasanya. Istidrak itu sesuatu yang kalau enggak disebut biasanya dipahami apa namanya? Kayak di sono contohnya. Zaidun suja'un. Lakinnahu bakhilun kan? Kalau enggak dikecualikan kan berarti bakhil itu kita enggak mengira ternafi dari si Zaid. Gimana sih cara mendefinisikan istidrak Ustaz? Gimana istidrak? Isbatu syai' laulahu, menyebutkan sesuatu yang jikalau enggak disebut sungguh dia diwahamkan enggak ada atau diwahamkan ada, tergantung kalam sebelumnya nafi apa isbat. Coba kita lihat dulu, kita pasang dulu Ustaz. Na'am law qila. Gimana Ustaz? Nah.
Qauluhu na'am law qila istidrakun ala qaulihi, ini pengecualian. Istidrak pengecualian aja. Pengecualian terhadap ucapannya syarih. Laisa muradan. Al-muhimi, yang mewahamkan ianya ucapan musannef, wasungguhnya wajib bermakna mayusabu tadi, itu tidak ada ya, itu yang dimaksud. Bermula ucapan musannef na'am law qila, ini istidrak pengecualian terhadap ucapan musannef yang mewahamkan ianya ucapan kepada buah sungguhnya. Ya, buah sungguhnya wajib bermakna mayusabu tadi. Itu tidak ada ianya wajib tadi. Itu yang dimaksudkan. Fihi, padanya belum jelas kemana ini. Sama sekali. Coba Ustaz. Wajib dalam arti dapat pahala. Dikerjakan, disiksa kalau ditinggalkan. Itu makna yang lain. Yang bukan maksud. Yang tidak dimaksud dalam ilmu tauhid. Oh, fihi kembali ke ilmu tauhid kan, muradan fihi. Tidak ada ianya wajib yang bermakna mayusabu, itu dimaksud dalamnya ilmu tauhid sama sekali. Jadi seolah-olah adapun wajib dalam arti seperti wajib dalam fikih, itu bukan tujuan dalam ilmu tauhid, bukan maksud utama dalam ilmu tauhid, bukan maksud. Ketika disebut bukan maksud, kita mengira berarti enggak terpakai sama sekali. Oh, enggak juga. Nah, itu istidraknya. Enggak juga. Tergantung ibaratnya. Ada yang ibarat tertentu maksudnya wajib yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarki. Nah, itu maksudnya. Nah. Gimana Ustaz? Coba titik dulu. Coba Ustaz, yang mana yang enggak cocok? Nah, artinya begini, wajib yang bermakna mayusabu memang bukan tujuan tauhid kan, tetapi kadang terpakai juga. Jangan sampai kita mengira enggak dipakai sama sekali. Buktinya begini, kalau ada yang mengatakan wajib kepada mukallaf percaya Allah memiliki kudrah, kan ada ibarat dalam kitab tauhid. Nah, ini wajib di sini artinya dapat pahala. Jadi tergantung ibaratnya juga. Qauluhu i'tikadu kudratillah. Nah, ucapan syarih mengiktikadkan kudrah Allah, artinya mengiktikadkan subutnya kudrah. Bahwa maka dianya ucapan syarih, ucapan musannef itu ala takdir mudhaf, di atas takdir mudhaf. Nah, tadi. Jikalau dikatakan orang wajib kepada mukallaf oleh mempercayai kudrah Allah, maksudnya mempercayai sebutnya kudrah bagi Allah. Nah, itu ya. Ada mudhafnya mahdhuf. Ala dzalik, ya, ala dzalik. Bermula isim syarah di sini dan pada sesudahnya ini fima ba'du. Qauluhu ala dzalik itu bermula isim syarah di sini. Fima ba'dahu. Mestinya wa fima ba'dahu ya. Bermula isim syarah di sini dan pada sesudahnya ini itu kembali kepada i'tikad. Ini kemungkinan wa fima ba'du. Ya. Kalau begini ibaratnya kayaknya kacau artinya. Coba diperhatikan Ustaz, kacau enggak? Bermula ucapan musannif ala dzalik itu isim isyarah itu. Bermula isim isyarah di sini dan nanti di depan ada isim isyarah lagi fima ba'du dan pada sesudahnya. Itu kepada i'tikad. Nah. Maka ini dan ma ba'du ada dua kali di sini. Maka bila dikatakan orang wajib kepada si mukallaf oleh percaya sebutnya kudrah Allah, misi adalah mana itu diberi pahala akan dia di atas demikian i'tikad, dan disiksa akan dia di atas demikian i'tikad. Jadi ada dua demikian. Kembali ke i'tikad. I'tikadu kadza. Qauluhu i'tikadu kadza. Mana tadi? Mana i'tikadu kadza di sini? Kayak pula ya. Farik, maka bedakan olehmu di antara bahwa dikatakan orang bermula mengiktikadkan yang itu. Mengiktikadkan demikian. Jadi kadza ini isim kinayah ya. Mengisyaratkan kepada sesuatu. Di sini tempatnya bisa kudrah, bisa ilmu, bisa apapun.
Artinya dikatakan bermula mengiktikadkan kudrah Allah, bermula mengiktikadkan ilmu itu wajib misalkan. Isim kinayah. Jadi kalau kita i'rab kata isim kinayah aja, enggak ada i'rab kaf huruf jar kan? Za isim isyarah mabni di atas sukun pada mahal jar majrur dengan kaf, enggak ada i'rab seperti itu. Karena dianggap satu kalimat, isim kinayah. Nah, atau kita i'rab huruf jar juga boleh, tapi dalam kitab awamil kan ketemu kaza, ishtara itu kaza, bi kaza. Nah, itu kaza isim kinayah maksudnya. Artinya di tempat kaza itu mestinya ada harus ada kalimat lain, cuma diganti kayak fulan-fulan lah. Qauluhu i'tikadu kadza itu bermula lafaz kadza pada ini susunan dan seumpamanya ini susunan itu kinayatun an syai'in makhsusin. Itu kinayah dari sesuatu yang khusus. Nah, maka bermula dianya kadza di sini itu kinayah dari kudrah misalnya. Qauluhu masalan. Contohnya seperti kudrah misalkan. Au wal kudrata au nahwaha. Artinya atau dan kudrah atau seumpama. Fal qasdu bihi idkhalu dzalik. Maka bermula maksud dengannya ucapan masalan, maka bermula maksud dengannya ucapan masalan itu memasukkan demikian. La nahwa shalah bukan memasukkan seperti salat kama alimta. Jadi yang dibahas di sini berarti tentang sifat-sifat Allah, bukan tentang sholat itu wajib, bukan, karena itu memang nggak ada hubungan dengan kitab akidah kan. Di antara bahwa dikatakan bermula ilmu misalnya itu wajib. Nah, ilmu apa aja kan, ilmu kudrah dan seterusnya. Kemudian faharis alal farqi, maka semangatlah kamu di atas membedakan. Ihtafid, jaga olehmu di atasnya perbedaan bainahuma antara keduanya wajib tadi. Bainal qaulaini sabiqaini, di antara dua pendapat yang telah terdahulu, dua perkataan terhadap makna wajib. Qaulu wala takun, jangan jadilah kamu. Lau qaddama hadil ibarat, jikalau mendahulukan ianya musannif akan ini ibarat bersama ucapannya musannif. Apa ucapan musannif nanti di depan ada qala sanusiyu ilah. Nah, kapan beliau dahulukan? Indal kalami ala taklid. Wala takun, jikalau mendahulukan ianya musannif akan ini ibarat bersama ucapannya musannif. Yang mana ucapan musannif? Qala sanusi ilah. Ketika berbicara kepada taklid, lakana ansab, sungguh ada ianya ucapan itu lebih munasabah sebagaimana tidak sunyinya. Jadi kata beliau la takun ini mestinya di depan tadi, di belakang. Dapat Syekh Sanusi bahwa taklid itu nggak boleh dalam akidah. Mana, Pak? Ini di sini maksud beliau. Ini kalau Sanusiyu. Ini apa namanya? Faqala ba'dhum la yakfi taqlidu wal muqallidu kafirun wa dhahaba alaihi Ibnul Arabi wa Sanusi. Kelihatannya ini menurut Imam Sanusi taklid itu enggak memadai dalam tauhid. Nah, baru beliau mengatakan jangan jadilah kamu taklid dalam tauhid, maka imanmu tidak sah, kekalah kamu dalam neraka. Nah, itu munasabatnya mestinya di depan berbarengan dengan ketika beliau membahas tentang taklid. Begitu, Ustaz. Kemudian fi aqaididdin ay fil mu'taqadat, pada perkara-perkara intikad alati yang dianya mu'taqadat itu bagian dari agama. Fayakunu imanuka, maka kalau kamu taklid maka imanmu jadi diperselisihkan. Sayatil kalamu alal iman, akan datanglah oleh pembahasan terhadap iman fil khatimah di penutup kitab insyaallah taala. Mukhtalafun ini ya, mukhtalafun fiha. Maka jadilah imanmu itu diikhtilafkan pada iman. Kenapa diikhtilafkan? Di anna ba'dahu, sebahagian mereka bahwa dayanya ba'an mereka itu iman yang berkata iya dengan memada taklid. Berkata iya bisubuti dengan sebutnya iman. Kalau kita ambil pendapat ulama yang menyatakan boleh taklid dalam tauhid berarti imannya sebut. Dan sebahagian mereka yang lain dan dianya sebahagian mereka yang lain itu siman yang berkata ya
dengan tidak ada bi'adamiha, dengan tidak adanya kifayah taklid. Berkata iya. Wa ba'dhum, dan bermula sebahagian mereka itu yaqulu, di sini khabarnya ya, berkata iya dengan tidak sebutnya iman. Siapa sebahagian yang menyatakan tidak sebut iman? Bahwa dianya itu siman yang berkata iya dengan tidak kifayahnya taklid. Orang yang menyatakan taklid nggak boleh berarti imannya nggak sebut. La yakfit taklidu ay fil iman. Titik Ustaz. Apa atau kala Sanusi di depan ini maksudnya? Di depan juga ada kala Sanusi, di belakang juga ada. Jadi kalau mendahulukan ya yang musanif akan ini ibarat bersama ucapan yang musanif kala Sanusi. Oh, di mana beliau mendahulukan ketika berbicara terhadap taklid. Sungguh ada ianya ucapan itu lebih munasabat kama la yakfi. Berarti maksudnya begini Ustaz. Andaikan perkataan wala takun dan qala Sanusi, wala takun dan qala Sanusi ini beliau pindahkan ke belakang ketika membahas tentang taklid di awal kitab. Nah, itu baru lebih munasabat. Nah, bukan wala takun doang. Kembali ke Ustaz. Gimana Ustaz Sulaiman? Alhamdulillah. Belum ngantuk Ustaz? Belum. Kita titik sampai di sini Ustaz. Wallahu a'lam marji wal ma'ab. Kayaknya pada ngantuk semua Ustaz.